Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TVRI Jogja yang dirahmati Allah, sungguh merupakan sebuah kebahagiaan kita bisa menjalin kembali silaturahim dalam kondisi sehat, bahagia, dan mudah-mudahan tetap istiqomah ya untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah SWT. Ya, bersama saya Arina Kusnulita, kita akan bersama-sama Tholabul Ilmi ya. Dan pastinya di studio TVRI Jogja juga sudah cukup banyak jamaah yang ingin banget hadir secara langsung. Tetapi juga untuk Anda yang di rumah tetap bisa mencatat, mendengarkan, dan menyimak dengan seksama. Baik ya, sebelum kita mulai kajian kita di kesempatan kali ini, nih ibu-ibu yang ada di belakang saya sudah senyum dengan bahagia. Dari majelis taklim mana ini? Majelis taklim Burqahan. Siapa kita? Majelis taklim Burqahan. Di mana kita? Di TVRI Yogyakarta. Majelis Taklim Burqahan. Solihah, membanggakan, menenteramkan. Solihah membanggakan, Masya Allah. Buat siapa tapi Bu? Keluarga. Buat keluarga, ya Allah. Silahkan Bu duduk lagi. Ini buat keluarga, berarti sudah siap dong ya untuk mengajak keluarga masuk surga? Insya Allah. Beneran? Ikhlas? Udah tahu rumusnya belum Bu? Belum. Mau tahu? Mau tahu? Nah, sabar ya, tahan dulu. Kita mau kenalan dulu nih sama ibu-ibu yang dari sebelah kiri saya. Dari mana ibu-ibu? Dari Condang Catur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum hadirin semua. Masya Allah, ya Allah ini benar-benar semakin semarak dan semangat ini belajarnya ya. Berapa hari Bu latihannya Bu? 2 hari. 2 hari khusus ya untuk TVRI Jogja yang memang istimewa ya. Iya ya. Tapi ngomong-ngomong isfa lana itu artinya apa sih Bu? Berilah kami syafaat. Berilah kami syafaat. Berarti sudah siap nih ya menggelar karpet merah menuju surga ya? Sudah siap? Insya Allah ya. Ya baik. Pemirsa di rumah dan yang ada di studio, pastinya kita juga sudah siap dong ya untuk Tholabul Ilmi. Dan kali ini kita bersama dengan Bunda Eni Harjanti, kita akan mengupas tentang masuk surga bersama keluarga. Pastinya momen yang paling membahagiakan tuh kita kalau lagi kumpul sama keluarga, benar atau benar? Benar. Ya kan? Kalau lagi sama keluarga, rasanya seneng ya dari Sabang sampai Merauke, lebaran kumpul, liburan kumpul, itu momen paling bahagia ya. Tapi paling bahagia lagi kalau kita bisa bersama-sama di surga, benar gak Bu? Benar. Mau tahu gimana caranya kita bisa masuk surga sama-sama? Mau. Nah, langsung aja deh ini sama Bunda Eni Harjanti dan pastinya kita semua masih berada di Tablik Islami. Memujikan Al-Quran, mempersatukan umat. Iya, baik Bunda Eni di Tablik Islami kali ini ya. Semua pada semangat loh Bun. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul aja, momen-momen lebaran, momen liburan, tapi pingin juga sampai surga. Emang gimana caranya? Apa bisa Bu kita bisa bersama-sama dengan keluarga kan? Iman kita beda-beda. Gini masalahnya, dalam salah satu ayat itu disampaikan orang-orang bertakwa akan masuk surga bersama rombongan. Lah kalau orang bertakwa masuk surga secara rombongan, rombongan pertama tentu keluarga dong. Masa kita rekreasi yang diajak tetangga, keluarganya tidak ya Bu ya? Gitu ya? Jadi yang pertama yang dibawa keluarga ya Bu ya? Kita masak enak ingat siapa Bu?
Ingat keluarga, kita bahagia ingat siapa Bu? Keluarga, gitu Mbak Irina. Jadi nomor satu, kita bahagia itu kalau kita di mana berada, tapi kita bersama keluarga. Nah, Iya. ini menarik sekali karena kita pingin banget di surga juga tetap sama-sama keluarga. Iya. Tapi gimana caranya tadi pada pingin tahu rumus-rumusnya, Bunda? Boleh Bun, sama jamaah dan Boleh. di rumah juga. Tadi kalau disampaikan bagaimana kita bisa ke surga bersama-sama kalau amal ibadah kita. Yang pertama Bu, yang harus kita ingat, kita satu iman. Kalau nenek kita dan anak cucu kita satu iman, maka itu modal pertama kita bisa masuk surga. Baru masuk surga loh Bu, satu ada di teras mungkin, atau satu ada di pendopo. Oh, beda-beda ya? Beda-beda karena amal ibadahnya beda gitu ya. Tapi yang nomor satu kita punya kunci satu iman. Ya, nanti akan ada alunan ayat suci Al-Quran yang luar biasa yang menerangkan tentang bagaimana syarat kita bisa masuk surga bersama dengan anak cucu kita. Kita juga bersama nenek moyang kita. Akhirnya ada satu kaplingan punya siapa yang dihuni oleh keluarga-keluarga kita. Gitu Mbak Erina. Jadi satu Ya. iman gitu ya. Satu iman, Itu nomor kunci. satu kuncinya satu ini, iman. Ini introspeksi dulu nih ya buat kita semua juga buat Anda di rumah gitu kan. Bertanya-tanya ini iman yang seperti apa yang dikatakan satu iman gitu ya. Walaupun kita sama-sama satu keluarga Iya, tapi kadang-kadang iya, banyak loh. berbeda. Nah, gimana Karena tuh? itu di dalam selipan doa-doa kita, ketika kita minta diselamatkan oleh Allah, yang pertama adalah selamat akidahnya. Ketika kita satu akidah antara nenek, antara ibu, bapak, dan anak-anak, insya Allah itu modal utama. Kita kan tablik Islami ya. Jadi kalau kita ngomong satu akidah, berarti akidah apa Bunda? Akidah Islam. Jadi modal yang utama kita satu akidah. Bunda-bunda boleh doa apa saja, tapi jangan lupa selamatkan akidah keluarga kami. Selamatkan akidah anak keturunan kami. Karena itu modal utama bisa bersama-sama. Jadi satu iman. Kunci yang kedua. Kunci yang kedua itu ada keseimbangan dalam beramal ibadah. Bagaimana kita bisa masuk surga bersama walaupun satu iman, tapi ayah ibunya menegakkan sholat dengan baik, anaknya nggak sholat. Bagaimana anaknya itu bisa baca Quran yang luar biasa, tapi ibunya belas nggak pernah baca. Bagaimana kalau ayahnya itu pemurah, tapi ibunya PLT, pelit Bu. Ya, Di sini nggak ada yang PLT, Bu, di sini. sementara ayahnya itu BMW. lomo. Atau bagaimana ibunya pemurah, ibunya banyak menolong, ibunya banyak membantu, sementara ayahnya sama sekali tidak peka, tidak peduli terhadap lingkungan. Gimana mau masuk surga bareng? Nggak bisa. Jadi kunci yang pertama adalah memiliki akidah yang sama dalam hal ini Islam. Kemudian kunci yang kedua, memiliki ibadah, keseimbangan, kesinambungan yang derajatnya sama. Jadi kita masuk surganya bisa satu rombongan itu betul-betul kita bersama anak cucu. Maka apa yang kita lakukan Bunda kalau kita menjadi penegak sholat yang bagus, tentu saja bagaimana anak keturunan kita juga menjadi penegak sholat yang baik. Kalau kita menjadi orang yang cinta Quran kayak tadi ya kita sampaikan, juga bagaimana anak keturunan kita cinta Al-Quran. Tanpa memiliki kesamaan itu kita jangan mimpi bisa masuk surga bersama keluarga. Kita masuk surganya bersama tetangga Bu. Ya, karena apa? Kalau berangkat taklim bareng tonggo-tonggo nih, sementara anaknya nggak pernah taklim kan gitu ya. Kalau kita berangkat tadarus ke masjid bersama siapa? Tetangga. Bapaknya di rumah nggak ngaji, atau sebaliknya bapaknya ngaji, ibunya nonton TV. Gimana? TV-nya boleh ditonton nggak? Boleh. Yang ditonton apa? Tablik Islami kan gitu. Iya, ini udah pada mesem-mesem nih, udah pada mulai bertanya-tanya. Artinya begini Bunda, ini PR yang paling berat bagi seorang ayah dan ibu atau siapapun dalam keluarga ketika ingin mengajak sama-sama dalam kesinambungan dan keseimbangan beramal ibadah gitu ya. Ini PR banget ya, sholatnya rajin, tahajud rajin, puasa rajin, tapi anaknya nggak pernah mau ke masjid. Dan sebaliknya tadi. Nah kalau ingin tahu lebih dalam lagi, kita jeda dulu sebentar. Nanti setelah jeda berikut ini kita akan segera tahu lagi bagaimana caranya ya. Dan untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Tablik Islami. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih ya Faruk. Sama-sama Teh Erin. Gimana Luar Faruk? biasa. Iya, enak ya Bunda, sudah Iya. menyejukkan hati kita. Gimana Faruk tadi tersirat apa di dalam bacaan tersebut rasanya? Alhamdulillah, sebenarnya lebih baik Bu Ustazah ya yang menjelaskan Oh gitu tentang ya, ayat ini. ya benar banget. Kita ikut aja ya kunci-kuncinya ya. Bagiannya sudah beda-beda ya. Iya Bu. Ya baik, untuk Anda pemirsa yang masih bersama kami, tentunya kita masih akan mengkaji terus bagaimana masuk surga bersama keluarga. Tentunya di Tablik Islami. Iya, Bunda gimana tadi Iya. tuh? Apa yang dibacakan oleh Mas Faruk tadi? Bentar, Bunda itu masih tertegun dengan suaranya. Suaranya ya, Iya. Masya Allah, Bunda, apa yang menggetarkan disampaikan hati. tadi? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Bersama anak cucu mereka yang mengikuti keimanan mereka. Jadi yang saya sampaikan di depan tadi, nomor 1 modalnya sama imannya. Islam, akidahnya sama dan terjaga. Ya, orang-orang yang beriman bersama anak cucu mereka yang mengikuti keimanannya, mereka dipertemukan di dalam surga. Jadi kunci utama itu. Apa kelanjutannya? Mereka tidak mengurangi pahala sedikit pun dari amal ibadahnya. Apa artinya? Oh, ibunya sholatnya bagus. Ibunya ngajinya bagus, anaknya nggak pernah sholat. Nih tak kasih sedikit, biar kamu bisa sama-sama masuk surga. Ini punyanya ayah, dikurangi sedikit buat anaknya. Atau anaknya hafidz Quran, ibunya sama sekali nggak pernah baca. Yuk punya anaknya diambil sedikit buat ibunya. Oh enggak. Kenapa enggak? Karena di bagian terakhir ayat ini setiap orang tergantung pada amal yang dulu dikerjakannya. Jadi apa? Ketika kita pengen masuk surga bersama-sama, ayo kita sama-sama berjuang meniti jalan ke sana. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat yang agak bersinggungan dengan ini, surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ketika ada seorang ayah keras mendidik anaknya untuk ibadah, itu sungguh wujud dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Ketika ada seorang ibu gigih memperingatkan suaminya untuk tidak melakukan kesalahan, itu sungguh wujud dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka ada kunci setelah iman yang sama, setelah amal ibadah yang sama, ada kesanggupan untuk saling mengingatkan. Ada kesanggupan untuk saling memotivasi satu dengan yang lain. Ada kesanggupan untuk menjaga komitmen bersama-sama. Ini yang menegakkan puasa sunnah kok cuma saya ya. Gimana kalau anak saya bisa ikut? Gimana kalau pasangan hidup kita bisa ikut? Lalu bagaimana kalau satu keluarga ini bisa bersama-sama beribadah? Ini yang dimaksud kita saling memberikan motivasi. Kita punya komitmen. Nah, ibu nggak rela kalau ibu ke surga kamu ke neraka. Maka apa yang ibu lakukan setiap pagi yang begitu telaten dan gigih bangun. Sesungguhnya itu bentuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka.
Ketika seorang ibu, seorang ayah mensupport anaknya, ayo ngaji, ayo sekolah di sana, jaga iman kamu nak, jaga pergaulan kamu, jaga akhlak kamu. Sesungguhnya itu juga wujud dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Mbak Irina, ada doa juga Ada untuk doanya. keluarga. Iya kan? Kalau kita pengen masuk surga bersama-sama, ya kita harus memiliki derajat keimanan, kemudian beribadahnya yang baik-baik. Kalau surga dituju dengan kesabaran, surga dituju dengan kesyukuran, surga dituju dengan bagusnya ibadah, ya minimal kita habis sholat itu berdoa untuk mohon surga. Allahumma ini as'alukal jannah wa na'udzubika minanar. Kita kepingin masuk surga, kemudian kita dijauhkan dari neraka. Dengan cara apa? Minimal Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Jadikan hambamu ini orang yang senantiasa berzikir. Berzikir itu mengingat Allah. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati kita yang senantiasa ada Allah di sini. Jadikan hambamu ini orang yang bersyukur. Suami bersyukur atas kondisi istri dan anak-anaknya. Istri bersyukur atas kondisi suami dan anak-anaknya. Anak bersyukur atas kondisi kedua orang tuanya. Susah Bu El ini. Karena kita juga diberi potensi untuk selalu kufur. Iya, itu godaannya Bu ya. Iya, godaannya. potensi untuk selalu kufur. Iya. Anakku kok kayak gini sih? Nggak kayak anaknya si A. Masya Allah. Itu suaminya hebat banget. Sementara suamiku, atau suaminya juga bilang gitu. Ini istriku kok kayak gini sih. Andi istriku Bunda, kayak itu. Ini kayaknya udah pada pengen nanya loh Bun. Iya Pengen toh. tahu. Iya, ini Masya Allah. iya Maaf ya, ya, Bu. Bunda ya. Baik, silakan untuk Siapa sebelah yang mau kanan bertanya? saya. Boleh Bu mikrofonnya? Iya. Nama saya Ernanio dari Majelis Taklim Nur Farhan. Nyun sewu Bunda, Nggih, badhe nyuwun monggo. pirsa. Monggo nggih. Begini Bunda, kita ini kan dilahirkan oleh orang tua kita. Nggih. Yang kadang di sini itu juga berbeda-beda ya, mungkin Iya. maksudnya kemarin orang tua kita itu belum sampai agamanya itu Iya, Bunda. nggih, nggih. Nah, meskipun di akhir kehidupannya dia tambah bagus, alhamdulillah bisa mengenal dengan baik itu agama dan akhirnya meninggal dalam tetap agama Islam. Namun untuk mereka yang memang mungkin kurang ibadahnya, gimana Bunda setelah mereka meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa membawa orang tua kita itu ke surga bersama kita juga. Mungkin itu. Matur nuwun Bunda. Iya. Terima kasih Ibu Ernanil ya. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbing Islam kita. Tablik Islami dicuca. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tablik Islami. Iya, baik Bunda. Sudah ditunggu jawabannya nih Iya. Bunda. Gimana caranya? Pertama Bunda sampaikan Masya Allah, anak yang luar biasa memikirkan masa depan orang tuanya di surga. Ya. Begini Bu, ketika orang tua kita sudah tidak ada, bukan berarti kewajiban kita kepada orang tua itu habis. Birrul walidain itu tidak hanya di dunia, tapi birrul walidain bisa menjadi bekal untuk menuju surga. Caranya seperti apa? Ketika orang tua kita sudah meninggal, kewajiban kita belum selesai. Kewajiban yang pertama adalah kita memintakan ampunan. Karena orang itu bisa di neraka banyaknya dosa, bisa masuk surga karena telah diampuni oleh Allah. Maka yang pertama adalah kita harus senantiasa memintakan ampunan. Kalau kita satu hari habis sholat, Robbi firli wali walidayya, dikira sudah cukup. Orang tua kita itu melahirkan kita bersimbah darah. Kita baca doa ini 5 kali, 10 kali nggak pernah keluar darah. Orang tua kita itu melahirkan kita bersimbah keringat. Kita nggak pernah berdoa sampai mengeluarkan keringat.
Kenapa harus kita batasi sekali? 2 kali. Kalau perlu terus dan terus kita mendoakan orang tua. Jadi yang terus ini ya, pertama Bun, kita mohonkan diucapkan ampunan. terus, Iya, ampunan juga. berkali-kali, tidak Berkali-kali. terbatas. Robi Firli wali-wali daya sambil tapi ngebet terus. mekena itu tidak, nggih. Iya. Itu bagaimana orang tua kita konsentrasi penuh melahirkan kita loh Bu. Kenapa ketika kita berdoa tidak konsentrasi? Iya, betul. Ya kan? Bunda, Ya. saya boleh koma dulu sebentar ya. Iya. Nanti kita sambung untuk jawabannya. Mungkin kita boleh nyambung dulu. Kasihan kalau belum dapat jatah untuk bertanya nih ya. Monggo silakan. Penasaran. Yang sebelah kiri saya. Tunggu ya Bu ya, sabar ya. Iya. Nanti kita langsung garis besarkan. Iya. Nama saya Ibu Purwanti dari Majelis Taklim Isfak Lana Condong Catur. Yang ingin saya tanyakan Bunda, usaha apa atau apa yang harus kita lakukan apabila dalam keluarga kita itu ada salah satu anggota keluarga yang tidak husnul khotimah dalam, yang tidak istiqomah dalam Ibadah. menjalankan Iya. apa yang disampaikan Bunda tadi. Oh iya, tidak Usaha istiqomah apa gitu ya. yang harus kita Iya, lakukan? iya, Oke, iya. baik, baik. Terima kasih Ibu. Nah ini mungkin sekaligus Oke. dirangkum Iya, ya Bunda. sekaligus. Iya. Ya. Tapi istiqomah yang dimaksud Istiqomahnya, iya. istiqomah. Ya. Kedua Ibu, kalau kita sudah memintakan ampunan kita mendoakan. Mungkin pertanyaannya apa bedanya memintakan ampunan dan mendoakan? Memintakan ampunan itu untuk kesalahan yang dilakukan, mendoakan itu untuk masa depan. Jadi kalau memaafkan itu untuk yang berlalu, kalau memohon itu untuk yang akan datang. Jadi bagaimana orang tua kita sudah dimakamkan, sudah di alam yang berbeda, dosanya di skip, hapus, dan masa depannya diperindah. Lalu yang ketiga apa? Tugas kita, melunasi hutang dan janjinya. Karena janji dan hutang yang tidak dilunasi menjadi penghalang orang tua kita untuk menikmati kebahagiaan. Sebagai bakti seorang anak, lunasi hutang dan janjinya. Kita tanya siapa ya orang-orang yang pernah dihutangi, yang diberi janji-janji. Gitu. Terus yang keempat karena waktu ya, yang keempat apa itu? Meneruskan amal kebaikannya. Seberapa amal kebaikan orang tua wajib bagi anak-anaknya untuk meneruskan. Oh, orang tuaku dulu selalu membayar listrik untuk musola dekat rumah. Gimana ketika kita punya kondisi rezeki yang cukup, kita melanjutkan saya yang membayari listrik musola samping rumah. Oh, orang tua suka begini, ayo kita lanjutkan. Nah, yang terakhir sambung silaturahmi dengan teman sejawat dan keluarga besar orang tua kita. Bagaimana kita dengan tante kita, dengan Pak D kita, dengan teman-teman kerja ayah dan ibu kita, itu kita sambung silaturahmi. Insya Allah itu akan memperingan atau malah mempercepat ya, orang tua kita untuk menikmati kebahagiaan di akhirat. Terima Iya. kasih Ibu. Demikian ya Ibu ya, langsung Iya, diactionkan iya. langsung Iya, insya Allah ya. action gitu. Monggo Ibu Gini, Bu, Purwanti. istiqomah itu susahnya Masya Allah. Gitu ya. Kita itu sekarang rajin gitu. Al-imanu yasidu wa yanqus. Kadang iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika naik mari kita jaga, karena ketika turun susah minta ampun untuk dinaikkan, kan gitu. Bagaimana kalau anggota keluarga kita ada yang tidak istiqomah? Satu, diingatkan. Satu, kita ingatkan. Dua, kita motivasi seperti yang saya sampaikan ya, diingatkan kemudian dimotivasi. Yang ketiga, diberi kesadaran bahwa amal ibadah adalah untuk dirinya. Jadi ketika saya beribadah sesungguhnya saya sedang invest. Saya sedang nabung. Kalau saya tidak mau beribadah, berarti besok nggak ada yang aku ambil. Ini harus menjadi satu kesadaran penuh bahwa aku sholat bukan karena ibuku, aku ngaji bukan karena bapakku, tapi aku ngaji ini untuk diriku. Nah, ketika kita menyadari seperti itu, dalam satu istilah, tidak apa Bu? Tidak tinggi hati ketika dipuji, tidak putus asa ketika dicela, semuanya akan dijalani dengan baik karena kita sadar ini untuk diri kita sendiri. Yang terakhir kita ikut sunnah Rasul, ketika kita itu melihat kemungkaran maka ingatkan, satu dengan apa? Dengan tangan kita. Mosok sih pasangan hidup kita cetot kan nggak mungkin. Mosok anak yang sudah gede kita kan nggak mungkin. Yang kedua dengan apa? Dengan lesan kita,
tiada henti-henti, tiada capek, kita ingatkan, kita ingatkan. Kemudian yang ketiga, kita ingatkan dengan hati kita. Apa wujudnya dengan hati? Pertama, hati kita merasa tidak setuju dengan sikapnya. Yang kedua, kita doakan, sungguh itu selemah-lemahnya iman. Jadi ketika kita tidak mampu dengan cara lesan, tidak mampu dengan cara sikap. Ya, kemudian kita dengan doa dan rasa, kowe kok ngono toh, ya ibu nggak seneng kalau kamu kayak gitu. Itu berarti hati kita sudah mengingatkan. Gitu Mbak Irina. Iya, Masya Allah ya. Kita semoga diberi kemudahan ya Bu untuk siap mengajak anggota keluarga kita semua masuk surga. Amin ya. Jadi kita jangan sendirian Bu, jangan maju jalan sendirian gitu ya. Iya. Tapi kita harus ngajak semuanya tadi ya. Iya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustazah ini, mudah-mudahan kita semua bisa diberi kemudahan untuk mari kita mulai dari hal yang paling gampang dulu ya. Tapi jangan ngomongnya juga jangan sambil marah-marah ya Bunda ya. Harus dengan lembut ya. Iya baik, kalau begitu terima kasih banyak ya Majelis Taklim dari Isfa Lana, kemudian dari Nur Farhan dan juga dari Mas Faruk. Terima kasih banyak sudah ikut melantunkan senandung ayat suci Al-Quran. Bunda terima kasih banyak ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita bawa biar insya Allah siapapun yang kita duluan nih bisa ngajak anggota keluarga kita masuk surga ya. Dan juga untuk pemirsa di rumah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang luar biasa bagaimana mengajak anggota keluarga kita untuk masuk surga bersama-sama. Dan pastinya terus mengasah keimanan Islam kita melalui tablik Islami. Bunda kita harus segera pamit. Jadi untuk